Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimus solihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Masyaallah muslimin dan pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami konsultasi keluarga muslim, yang mana insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan seputar permasalahan keluarga muslim yang tentunya masih dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Sabik hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Ustaz Sunnah Ahmad Sabik hafizahullahu ta'ala telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin menitipkan pertanyaan dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312. Atau yang ingin bergabung langsung di program kami pada malam hari ini, kami persilahkan untuk dapat menelpon seluler di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami ajukan kepada Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Sabik hafizahullahu ta'ala. Baik Ustadz, mungkin kita akan memulai pertanyaan yang masuk untuk dapat dibacakan pada program kita pada malam hari ini Ustadz. Baik, untuk pertanyaan pertama dari seorang ikhwan yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya izin bertanya Ustadz. Saya ada rencana menikah dan sedang mencari buku-buku atau ceramah-ceramah yang mungkin bermanfaat bagi saya dalam masalah ini, serta mengandung hukum-hukum perkawinan, serta bagaimana mewujudkan perkawinan yang sukses. Pertanyaannya, kalau boleh tahu Ustadz, buku-buku apa Ustadz yang sekiranya dapat saya beli dan saya berikan kepada istri saya? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis konsultasi keluarga. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam pertanyaan yang pertama, keinginan salah satu dari saudara kita yang ingin untuk menyempurnakan separuh dari agamanya, dan itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istaqbala nisfu dini falyattaqillaha fin nisfil akhar." Yang apabila seorang hamba itu menikah, maka sebenarnya separuh dari agamanya telah sempurna, karena banyak sekali hukum keluarga atau hukum agama itu yang terikat, yang terkait dengan keluarga. Maka apabila orang itu menikah dan beres rumah tangganya, maka berarti dia telah benar dalam separuh bagian dari agamanya. Maka tinggal sisa-sisa yang lain yang nggak ada kaitannya sama keluarga, jadi maka itu yang hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan masalah buku-buku dan kajian, ini mengenai masalah buku-buku dan kajian. Kalau kajian bisa lihat kepada asatidzah yang banyak ngisi seputar masalah keluarga. Ustadzuna Ustadz Syafiq itu banyak ngisi masalah keluarga, dan para asatidzah yang lainnya insyaallah. Adapun mengenai masalah buku tentang masalah keluarga itu dua sisi ya. Yang pertama sisi tentang hukum, yang kedua sisi tentang muamalah antar suami istri. Sisi tentang hukum, yang kedua sisi tentang muamalah suami istri. Ana nggak terlalu tahu dalam referensi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, karena buku-buku yang semacam itu amat sangat banyak. Tapi buku yang simple, lengkap, dan dalilnya akurat, insya Allah salah satunya adalah kitab
Fiqhul Usrahnya Syekh As-Saqqaf dari Ad-Durar Sunniyah. Itu aslinya adalah buku di websitenya beliau, kemudian tercetak dalam satu buku tebal judulnya Fiqhul Usrah. Kalau nggak salah dilihat dari tebalnya segini, sekitar 600-an halaman seingat anak. Itu dari sisi hukum, dari sisi fikihnya, makanya beliau menamakannya dengan Fiqhu al-Usrah, yani Fiqh al-Usrah. Adapun tentang masalah muamalah, jadi tentang masalah muamalah berkeluarga, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, sebenarnya nggak terlalu banyak teori, tapi satu teori kecil dipraktekkan, dituntaskan, maka itu adalah satu kemuliaan. Teori agama kita itu simple kok. Tatkala Allah membahas jadi tentang kehidupan rumah tangga, bahasanya Al-Quran itu simple banget. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhun lil ghaibi bima hafidhallah. Cuma gitu, simple bahasanya Al-Quran itu. Suami istri itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang laki-laki itu penanggung jawab, pemimpin, pengayom, pelindung, yang memperhatikan kepada istrinya. Kenapa laki-laki? Ya karena Allah mengasih kelebihan laki-laki dibandingkan yang lain. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah melebihkan laki-laki dibandingkan yang istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena secara umum laki-laki itu yang ngasih nafkah. Lah, kalau memang semacam itu, tugas wanita cuma 3. Fasolihat, qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafidhallah. Jadilah wanita itu yang soleh. Wanita itu yang soleh, hubungannya dia dengan sang pencipta itu baik. Yang kedua, taat kepada suaminya. Qanitat, taat kepada suaminya. Yang ketiga, mampu menjaga kehormatan dan rahasia diri serta keluarga. Yang serta keluarga. Apabila dua unsur ini ketemu, yang laki-laki ngerti bagaimana dia itu sebagai seorang suami, yang wanita ngerti bagaimana dia itu sebagai seorang istri, kemudian dibangun di atas konsep yakni saling menunaikan kewajiban, bukan saling menuntut hak. Dalam bahasanya para ulama, itu dalam hubungan suami istri itu adalah adil wajibat wasbir 'alal hukuk. Tunaikan kewajibanmu, sabar jika hakmu itu kurang terpenuhi. Tunaikan kewajibanmu, sabar jika hakmu merasa terpenuhi. Kalau seorang yang dipikir seorang suami itu adalah saya itu suami, apa yang harus saya lakukan? Kalau yang dipikir seorang wanita itu saya seorang istri, apa yang harus saya lakukan? Jangan berpikir apa yang akan saya dapatkan. Seharusnya saya mendapatkan apa yang saya lakukan. Kalau masing-masing itu berpikirnya semacam itu, maka secara otomatis pasangan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan itu selesai banyak permasalahan rumah tangga. Riak kecil itu wajar, tapi semuanya akan diselesaikan dengan konsep ilahi. Itu aja sebenarnya simpel. Adapun perincian, teori, dan berbagai macam yang lain, nah itu penjabaran. Contoh-contoh para ulama-ulama kita dan macam-macamnya. Terlalu banyak buku tentang masalah itu. Salah satu di antara buku yang bagus adalah bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqhul Mu'amalat Baina Zawjain, fikih muamalah antara suami istri. Tapi kedua buku yang Anda sebutkan ini Anda nggak tahu sudah ada edisi terjemahannya atau sudah ada edisi terjemahannya atau tidak. Mungkin salah satu di antara buku yang bagus yang sudah beredar ada terjemahannya itu buku fikih fikih pernikahan dari Asam Izzat atau apa gitu, buku tebal segini. Ini salah satu di antara buku, sekilas saya pernah menelaah dikit, tapi Anda nggak terlalu kenal dengan buku-buku dalam versi bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan lagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada untuk melanjutkan pertanyaan yang masuk di redaksi kami yang kedua ini. Dari seorang ukhti Ustadz yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya. Ustadz, izin bertanya, kemarin alhamdulillah saya bernazor, diadakan nazor dengan calon saya Ustadz. Pertanyaannya, apakah boleh saya berkomunikasi dengan laki-laki tersebut melalui telepon? Mohon bantuannya Ustadz agar saya mengetahui hukumnya.
karena karena kedua orang tua saya tidak mengetahuinya, Ustaz. Jadi dia berkomunikasi dengan calon. Ya, orang tuanya tidak mengetahui bahwa dia ada menelpon gitu, Ustaz. Ya ukhti, alhamdulillah anti sudah masuk proses nazar. Kalau ada proses nazar itu berarti saya yakin anti itu nggak pacaran. Maksudnya nggak pacaran sebelumnya. Nih pacaran sebelumnya itu nggak perlu nazar. Nazar apa nih? Wong bendino lihat. Jadi itu yang kita syukuri. Ada proses nazar itu berarti anti itu nggak melalui satu proses yang biasa dilakukan oleh banyak orang yang nggak benar itu, yaitu proses pacaran. Nah, tapi yang harus anti pahami, setelah nazar itu masih orang lain. Anti nggak jelaskan setelah nazar ini sudah selesai khitbah apa belum. Karena nazar itu proses ke khitbah. Sudah selesai lamaran atau belum? Kenapa? Jadi harus banyak interaksi. Yang penting mau selesai lamaran, mau belum selesai lamaran, maka seorang laki-laki dengan seorang wanita itu tetap orang lain. Yang statusnya itu nggak mahram dan belum suami istri, masih ajnabiyah, masih orang lain. Yang nggak boleh, yang tetap harus menjaga adab-adab laki-laki perempuan yang bukan mahram. Berarti pertama, jangan diulangi nazarnya. Kalau memang nazar sekali itu cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, fahami bahwasanya anti belum suami istri. Maka berlaku semua hukum kayak sebelumnya. Nazar itu diperbolehkan karena di baliknya ada maslahat yang lebih besar daripada mafsadahnya. Yang ketiga, kalau butuh komunikasi lewat orang tua. Jadi biar calon suami itu komunikasi sama orang tua anti, atau sama kakak, atau sama siapa. Biar nanti dia yang nyampaikan. Kepada anti. Anti jawab, nanti kakak atau orang tua yang nyampaikan. Agar menjaga hati. Ingat, fitnah itu kuat. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Innallaha kataba li bani Adam nasibahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua anak Adam itu mesti punya bagian zina. Al-ain zinahan nazar. Mata itu zinanya melihat yang enggak benar. Jadi wal udhun zinahas sama. Telinga itu ada zinanya. Yani wal yad zinahal lams, tangan zinanya nyentuh. Kaki zinanya jalan. Di ujung dari hadis itu beliau mengatakan wan nafsu tahwa wa tatamanna. Sedangkan jiwa itu nerawang kemana-mana. Wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuh al-farj. Tapi ujung zina itu adalah farji. Siapa yang jamin kalau kemudian masa ngomong yang di awalnya ngomong-ngomong bener, lama-lama cuma sekedar kaifa haluk ya ukhti, kaifa haluk ya akhi, gitu. Siapa yang bisa jamin? Apalagi kalau masa dari nazar, dari khitbah ke pernikahan itu butuh waktu yang lama. Jangan mulai kehidupan rumah tangga kita dengan perkara yang dilanggar oleh syariat. Ya. Jangan mulai kehidupan rumah tangga kita dalam sesuatu yang melanggar syariat. Ingat bahwasanya yang syariatkan nikah itu Allah. Dan yang mengatakan bahwasanya nikah itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, agar muncul sakinah, mawaddah wa rahmah juga Allah. Maka untuk mendapatkan itu jalurnya harus jalur syariat. Kalau tidak, maka mesti ada yang bermasalah nanti dalam kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya.
Kami ingatkan lagi kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada. Kami persilakan Anda yang ingin langsung bergabung di program kami Konsultasi Keluarga Muslim pada malam hari ini dapat menghubungi nomor telepon seluler di nomor 0812 5952 1312, atau bagi Anda yang ingin menitipkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami juga di nomor yang sama, di nomor 0812 5952 1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan kami sampaikan kepada Ustazuna Ahmad Sabik Hafidhahullah Ta'ala. Baik Ustadz, sambil menunggu telepon yang masuk Ustadz, kita akan lanjut lagi pertanyaan yang masuk Ustadz. Dari seorang yang tidak menyebutkan namanya juga Ustadz dan tidak menyebutkan tempatnya, tentang seseorang berzina dengan istri orang lain yang sedang berseteru dengan suaminya, dan apakah ia boleh menikahinya jika ditalak oleh suaminya. Pertanyaannya agak panjang sedikit, saya bacakan sedikit Ustaz ya. Ada seorang wanita yang suaminya pemabuk sering menyakiti secara fisik Ustaz, sehingga sang istri meninggalkannya menuju Amerika Serikat bagian utara. Ia mengira bahwa secara otomatis telah terjadi talak karena ada seorang yang memberitahu bahwa jika ia kabur dari suaminya selama 1 tahun, maka secara otomatis sudah jatuh talak. Ia bertemu dengan seorang muslim dalam pekerjaannya dan meyakinkannya bahwa dirinya dalam kondisi seperti itu belum jatuh talak. Kemudian keduanya saling mengenal dan saling mencintai hingga akhirnya terjerumus pada zina. Akhirnya wanita tersebut mendapat surat cerainya dan menyempurnakan masa iddahnya. Masing-masing dari keduanya mulai menyesali perbuatannya dan tidak saling melihat. Keduanya merasa berdosa, bertaubat kepada Allah. Keduanya juga mempersiapkan pernikahannya dalam waktu dekat insya Allah. Jadi pertanyaannya adalah Ustadz, seseorang yang berzina dengan istri orang lain yang sedang berseteru dengan suaminya, apakah ia boleh menikahinya jika ditalak oleh suaminya Ustadz? Rumah tangga itu ya akhi dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas agama. Makanya kebahagiaan itu didapatkan kalau dari awal itu pilihannya itu pilihan syar'i. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum laki-laki, kepada para bapak, kepada para kakak, tatkala milihkan calon istri untuk adiknya, untuk anaknya, beliau mengatakan fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus. Kalau kamu nggak mau sengsara, saya kamu akan bahagia. Kalau kamu nggak mau sengsara, ya cari agamanya yang bagus. Kebalikannya, jadi kalau hati-hati kepada seorang laki-laki yang cari suami, yang cari istri. Kebalikannya kalau kepada orang tua atau kakak yang mencarikan calon suami untuk istri, untuk anak maupun untuk adiknya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridho agama, hubungan dia dengan Allah itu bagus, dan ridho akhlaknya, hubungan dia dengan sama itu bagus, ya maka nikahkan yakni putrimu dengan dia. Kalau enggak, siapa lagi? Kalau dengan orang nakal maka akan terjadi kerusakan agama. Dulu tatkala ada orang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, bertanya, saya mempunyai seorang putri yang sangat saya cintai, dengan siapa saya nikahkan? Maka beliau mengatakan, nikahkan dengan orang yang baik agamanya. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yadhlimuha. Kalau suaminya nanti mencintainya, maka akan benar-benar memuliakan dia. Tapi kalau dia membenci istrinya, maka tidak akan pernah menzaliminya. Karena dia orang yang punya agama. Nah, permasalahan yang ada sekarang adalah kondisi cerita tadi. Ada seorang ibu-ibu, qadarullah nikah, dapat suami pemabuk, sehingga sering tersakiti. Akhirnya dia minggat ke Amerika, lagi minggat jadi ke Amerika. Dan itu yang harus difahami. Ingat ya, fatwa kalau nggak benar itu efeknya besar. Makanya benar. Ini dulu kata Rasulullah SAW, jadi fatwa itu berat
Sampai-sampai Imam Al-Qayyim itu menyebut mufti, orang yang berfatwa itu i'lam al-muwaqqi'in. Jadi apa ya? Seakan-akan dia itu bertanda tangan atas nama Allah, menandatangani hukum Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berat dunia fatwa itu. Jadi itu berat. Katakan wallahu alam kalau memang nggak tahu. Katakan wallahu alam kalau memang nggak tahu. Jangan kemudian ngomong serampangan, kemudian ngomong ini sembarangan. Kayak fatwa yang semacam tadi. Dari mana asal usulnya ada fatwa kalau minggat dari suaminya otomatis pisah dan jatuh cerai. Ingat, wanita yang minggat, wanita yang meninggalkan atau ditinggalkan oleh suaminya, wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, yani selama sekian waktu jatuh talak, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah ada tolak ta'liq. Sudah ada tolak ta'liq, itu sudah ada talak yang terikat dengan kondisi tertentu. Jika kamu melakukan begitu maka jatuh talakku. Jika aku berbuat begini maka jatuh talakku. Lah seandainya ada seorang laki-laki yang ngomong, "Dek, pokoknya jika aku sampai ninggalkan kamu 6 bulan misalkan, maka akan jatuh talakku." Berarti 6 bulan ditinggal beneran ya, memang jatuh talaknya. Itu yang pertama. Tapi kayaknya itu nggak mungkin terjadi pada kondisi itu kayaknya. Yang kedua, jika nggak ada omongan apa-apa, mau ditinggal 5 tahun, mau tinggal 10 tahun, mau ditinggal berapa tahun, tetap nggak jatuh perceraian. Tetap jadi suami istri. Lah, dalam kondisi semacam tadi, maka benar yang dikatakan oleh orang yang di Amerika tadi bahwasanya memang belum jatuh suami istri. Tapi yang jadi masalah adalah anti pergi ke Amerika nggak bawa bojo, nggak bawa suami, nggak bawa keluarga. Akhirnya terjadi yang terjadi. Ingat, wanita itu lemah, butuh pelindungan. Sekuat-kuatnya wanita itu terlemah, mudah tergiur, mudah terbius. Yani oleh kaum laki-laki. Maka yang terjadi adalah semacam itu. Lepas dari masalah itu, kan itu sudah terjadi. Ana heran dengan kata-kata terakhir tadi. Kemudian saya mendapatkan surat cerai. Apa ya? Benar ya? Ada kata-kata semacam itu. Dari mana surat cerai itu datang? Ala kulin, kalau kemudian setelah peristiwa itu, maka yang harus diproses adalah seorang istri itu minta sama suaminya untuk menceraikan. Telepon aja suaminya yang sudah berpisah setahun yang lalu itu. "Mas, kayaknya kita itu nggak bisa lanjut, ceraikan saya." Lah kalau kemudian suaminya ngomong, "Ya sudah, saya ceraikan kamu," maka berarti jatuh cerai, nanti jalani masa iddah selama 3 kali masa haid, maka nanti keluar dari masa iddah baru kemudian boleh untuk menikah. Atau kalau suaminya nggak mau menceraikan, maka nggak mau nanti gugat hulu. Jadi gugat hulu. Tapi gugat hulu itu nggak bisa di Amerika. Gugat hulu itu di tempat dulu nikah. Gugat hulu itu di tempat dulu menikah. Ini ke KUA tempat kita berada. Nanti kalau gugat hulu ke pengadilan, kalau dikabulkan maka kemudian keduanya itu sudah dianggap berpisah. Pisah dengan talak atau pisah dengan hulu. Lah, apabila nanti sudah keluar dari masa iddah, baik iddah tolak maupun iddah hulu, maka berarti anti wanita yang sudah tidak terikat dengan laki-laki, sudah tidak terikat dengan suami. Lalu kemudian dia menikah, dilamar oleh laki-laki yang pernah berzina dengannya. Boleh apa tidak? Boleh. Nggak ada masalah. Jadi dilamar oleh seorang laki-laki yang pernah berzina dengannya. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada masalah. Asalkan anti sudah tobat, dia sudah tobat. Dan itu cerita tadi. Jadi dua-duanya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tobat itu menghapus dosa-dosa yang lalu, dan mudah-mudahan yang peristiwa kelam yang kemarin itu membawa hikmah, yaitu tidak akan mengulangi peristiwa yang semacam itu di kemudian hari. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Rasulullah. Orang yang bertobat dari dosa maka seakan-akan dia tidak punya berdosa. Semoga lembaran baru kemudian hari nanti ini membawa kebaikan, keberkahan. Nasihat ana, berdekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, insyaallah akan muncul apa yang kita inginkan. Surga akhirat itu ada, surga itu ada di dunia, dan adanya adalah di orang itu menjalankan syariat ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah ini surga dunia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, atas jawabannya. Kita lanjut lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk di redaksi kami dari yang bertanya melalui pesan Instagram kami. Beliau bertanya tentang hikmah pernikahan Nabi SAW meskipun perbedaan umur.
Pertanyaannya adalah, Ustadz, Afwan izin bertanya, temanku orang Kristen menanyakan kepadaku tentang hikmah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berumur 9 tahun, sementara beliau hampir berumur 60 tahun. Apakah beliau mempergaulinya seperti umumnya keluarga sedangkan Aisyah masih berumur seperti ini atau bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana hal itu. Mohon Ustadz untuk dapat membantu menjawabnya. Taib. Manusia paling sempurna dalam keyakinan seorang muslim adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada cacat, tidak ada aib dalam kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah pernikahan beliau dengan Ibunda Aisyah. Ingat ya, Rasulullah SAW nikah itu di umur 25. Dan beliau menikah dengan Ibunda Khadijah, tatkala itu Ibunda Khadijah umur 40 tahun dalam pendapat yang masyhur. Anak pertegas kata-kata ini, dalam pendapat yang masyhur di kalangan para ahli sejarah. Sebagian para ulama sejarah mengatakan tatkala itu Ibunda Khadijah umurnya 28 tahun. Ya bisa benar bisa tidak. Kalau dikatakan umur 40 tahun kok kemudian punya anak 6 itu kok abot. Berat, kan anaknya Khadijah itu 6. Tapi itu yang masyhur. Lepas dari masalah itu, yang penting beliau itu keluarga monogami. Istri 1 sampai 10 tahun pasca kenabian. 10 tahun pasca kenabian. Jadi tatkala Rasulullah SAW diutus jadi nabi itu umur 40 tahun beliau. Berarti 15 tahun dari umur 25 ke 40 15 tahun ya. 15 tahun pasca beliau nikah. 10 tahun kemudian Ibunda Khadijah meninggal dunia. Berarti 25 tahun. Berarti tatkala Khadijah meninggal dunia, umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu 50 tahun. Umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu 50 tahun. Lah, semua itu dijalani masa muda, masa perkasanya, masa mudanya, masa kuat-kuatnya, masa syahwat-syahwatnya sebagai manusia ya. Maka itu jalani dengan seorang wanita janda yang tatkala itu sudah beranak 2 dan sudah pernah menjanda 2 kali. Begitu Ibunda Khadijah wafat, maka kemudian beliau tatkala itu kan kondisi terpuruk beliau di kota Mekah. Beliau ditawari oleh ibu-ibu, jenengan gak nikah lagi toh ya Rasulullah. Rasulullah ngomong lah nikah sama siapa ya terserah, mau janda apa gadis gitu. Lah kalau janda siapa, kalau gadis siapa gitu. Rasulullah kemudian jawab, ya kalau janda itu aja lah ya Rasulullah Saudah, istri dari sahabatmu. Lah kalau gadis ya Aisyah, putri dari sahabatmu. Ini qadarullah. Kemudian singkat cerita karena nggak mau cerita panjang, akhirnya Rasulullah nikah sama Saudah. Kemudian 1 bulan kemudian Rasulullah SAW nikah karena ada isyarat dari Jibril, nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu nikah dilakukan di bulan Syawal tahun 10 kenabian. Lah, tatkala itu umur Ibunda Aisyah itu 6 tahun, tapi beliau tetap tinggal bersama Abu Bakar. Kan Rasulullah tatkala itu tinggal bersama Saudah. Sampai kemudian beliau pindah ke kota Mekah dan pasca perang Badar. Tatkala itu umur Ibunda Aisyah 9 tahun. Umur Ibunda Aisyah 9 tahun berarti tatkala itu umurnya Rasulullah SAW 53 tahun. 53 tahun, yakni oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun rumah tangga bersama Rasulullah SAW. Usianya Rasulullah tatkala itu adalah 53 tahun, usianya Ibunda Aisyah tatkala itu adalah 9 tahun. Pertanyaannya, apa hikmah di balik ini? Apa hikmah di balik ini? Sebelum Anda bicara hikmah, jadi perlu dipahami ya akhi, ya ukhti, bahwa pernikahan itu bukan Rasulullah senang anak kecil, bukan. Urusan orang tua senang anak kecil itu kan urusan baru belakangan ini. Di kalangan orang-orang Arab zaman dulu sampai saat ini nikah sama anak kecil itu normal.
normal. Ingat, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu antum tahu lah bagaimana mereka berjuang cari cacatnya beliau itu sampai sampai cari-cari. Entek ngamek kurang golek istilah wong Jawa. Dan maksudnya bener-bener cari-cari. Mereka tuh sampai rapat. Muhammad ini anggotanya tambah banyak. Kita carilah cacatnya opo ben untuk kita viralkan gitu kalau bahasa kita sekarang. Salah satu di antara mereka mengatakan, wes sudah kita katakan dia pendusta saja. Yang lainnya ngomong, kepiye toh sampean itu. Bagaimana kita katakan dia pendusta? Lawang sebelum ini kita katakan dia itu adalah orang yang paling terpercaya. Alamin. Yang satunya akhirnya mengatakan, wes gini aja lah. Kita katakan dia itu tukang sihir. Satunya protes, siapa yang percaya kalau dia tukang sihir? Tukang sihir itu loh, gak kayak gitu. Oh iya. Satunya lagi usul, kita katakan aja dia itu orang gila. Akhirnya protes, mau katakan gila gimana waras kayak gitu. Jadi mereka tuh cari cacatnya Rasulullah itu entek ngamek kurang golek. Nggak nemu. Seandainya nikah dengan anak kecil itu cacat, aib gitu kalau zaman sekarang. Masih ingat toh kisah beberapa waktu yang lalu ada seorang kaya yang kebetulan namanya Syekh itu di Jawa Tengah dulu. Saya masih ingat toh kejadian nikah dengan anak kecil umur belasan tahun, geger itu nasional. Jadi geger itu dianggap itu Indonesia zaman sekarang. Itu Indonesia zaman sekarang. Di negeri Arab sampai sekarang normal. Anak laki-laki umur 70 tahun, 60 tahun nikah dengan anak umur belasan itu normal. Nggak ada masalah. Makanya tidak pernah musuh-musuh Islam meskipun dari sezaman dahulu mencari-cari kesalahan Rasul nggak pernah nyebut yang satu ini. Baru muncul belakangan ini aja. Karena sejak zaman dahulu itu tuh bukan cacat. Itu tuh bukan aib. Yang istilahnya orang zaman sekarang istilahnya pedofil ya. Itu baru istilah zaman sekarang aja, ilmu psikologi zaman sekarang. Dan itu di dunia Timur Tengah nggak berlaku. Jadi karena ya normal gitu. Itu sesuatu yang normal. Terus pertanyaannya, apa hikmah? Ingat ya, Rasulullah SAW nikah dengan Ibunda Aisyah. Tatkala itu masih umur 6 tahun, kemudian rumah tangga umur 9 tahun. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari. Rasulullah itu mimpi, dan mimpinya seorang nabi itu wahyu. Rasulullah SAW itu mimpi bahwasanya beliau itu didatangi oleh Jibril. Pada waktu didatangi oleh Jibril, maka Jibril itu ngomong sama beliau, ya Rasulullah, wahai Muhammad, yang dalam bungkusan, yang beliau itu bawa bungkusan kain gitu, yang dalam bungkusan ini adalah istrimu, dunia akhirat. Gitu. Dibuka ternyata Aisyah. Mimpi malam yang kedua, mimpi malam yang ketiga, akhirnya Rasulullah ngomong ini pasti fakta. Akhirnya beliau kemudian menikahi Ibunda Aisyah. Dan apa hikmah yang terjadi baliknya? Subhanallah. Hikmahnya amat sangat agung. Jadi istri-istrinya Rasulullah SAW itu ada yang sepuh kayak Khadijah, Saudah, Ummu Salamah. Ada yang tengah-tengah, dalam artian nggak anak muda. Zainab, Hafsah, Sofia, dan ada yang sangat muda. Lah, saat meninggal Rasulullah SAW, maka ilmu keislaman yang berkaitan dengan dunia luar semua sahabat itu ngerti, tapi ilmu keislaman yang berkaitan dengan rumah tangga itu yang ngerti kan cuma istri beliau, istri-istri yakni beliau. Seandainya semua istrinya Rasulullah itu tua-tua, terus siapa yang akan menyampaikan kepada generasi tabi'in, kepada generasi yang berikutnya? Ibunda Aisyah itu meninggal dunia di umur 63 tahun. Di masa pemerintahan Muawiyah, seingat anak kalau gak Yazid. Di tahun 58 atau berapa gitu. Beliau meninggal dunia. Dan zaman itu beliau adalah rujukan ilmu agama satu-satunya yang berkaitan dengan masalah, yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Seandainya bukan karena Allah memilih Aisyah untuk itu, bisa jadi banyak hukum Islam itu hilang, tidak ketahuan karena berkaitan dengan rumah tangga kehidupannya Rasulullah SAW. Itu masih satu sisi ya, masih satu sisi. Yang kedua harus difahami, apa itu nggak pemaksaan, apa Aisyah kok seneng, gimana?
Lihatlah bagaimana cerita-cerita Aisyah cemburu sama Sofia, bagaimana Aisyah cemburu sama Khadijah, bagaimana Hafsah cemburu sama Hafsah, bagaimana kisah-kisah cemburunya. Nah seandainya Aisyah itu nggak seneng, ngapain cemburu? Ini kecemburuan yang masyhur dalam kisah-kisah berumah tangga beliau itu menunjukkan bahwasanya Aisyah itu semacam itu. Memang beliau itu umurnya tua, tapi fisiknya itu adalah jauh, yani masih muda. Dan salah satu di antara mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu kumpul dengan siapapun, ketemu dengan siapapun itu mesti lebih ganteng. Sampai pun umurnya sudah tua. Jangan bayangkan, jangan bayangkan koyo wong tua zaman saiki sing ngomelek ngono. Sehingga enggak semacam itu. Masa-masa Rasulullah sudah menjelang wafat itu bagaimana romantisnya Aisyah tatkala itu Rasulullah akan meninggal dunia di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha dan macam-macamnya. Itu menunjukkan bahwasanya rumah tangga mereka itu normal, benar-benar normal, tidak ada unsur paksaan sama sekali dalam kehidupan rumah tangga mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami ingatkan lagi bagi pemirsa Al Furqan TV dan juga pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung dengan kami di program kami melalui line telepon seluler di nomor 0812-5952-1312, atau Anda yang ingin menitipkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp kami di nomor yang sama di nomor 0812-5952-1312. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan langsung kami tanyakan kepada Ustaz Zuna Ahmad Sabik Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari redaksi kami melalui pesan WhatsApp kami Ustaz tentang hukum sholat Ustaz. Kita akan bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau bertanya, ketika kita sudah sholat sunnah qobliyah tapi imamnya belum datang, bolehkah kita puji-pujian atau sholawatan? Yang kedua, bagaimana ucapan kita ketika kita jadi imam untuk merapatkan dan meluruskan saf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, tatkala kita itu datang ke masjid, kemudian kita itu ada syariat untuk sholat tahiyatul masjid, ada syariat untuk sholat qobliyah. Lakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah. Kemudian ada waktu luang, kemudian imamnya belum datang. Lah, apa yang harus kita lakukan? Gunakan waktu itu waktu mulia, karena nunggu sholat setelah kita sholat. Dan intidharus shalah ba'das shalah, menunggu mengerjakan sholat setelah sholat, itu adalah satu amal agung yang Rasulullah sampai nyebutnya adalah fadzalikumur ribat. Itu adalah satu jihad, itu adalah satu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian waktu nyisa, waktu kosong. Jadi kalau kita lihat rata-rata masjid sekarang itu kan ada jam digital sampai komat itu ya. Selesai salam, kok ternyata masih 5 menit. Mau kita gunakan untuk apa waktu itu? Kok digunakan untuk apa, gimana? Waktu itu sangat agung. Pertama ya akhi ya ukhti, waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu itu adalah waktu yang mustajab. Waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu yang mustajab itu ad-du'a bainal adhani wal iqamah, bainal adhanain, antara azan dan qomat itu waktu-waktu mustajab. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kebaikan akhirat, mohon kebaikan dunia. Karena itu waktu-waktu mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita pada waktu itu misalkan nggak kepingin untuk berdoa, lakukan amal-amal soleh yang lain. Sangat banyak. Di antaranya misalkan membaca Al-Quranul Karim. Itu adalah satu amal soleh, satu amal agung. Ingat, baca Al-Quran itu yakni pahalanya 1 huruf itu 10 kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah, maka per hurufnya dia mendapatkan yakni 1 kebaikan. Dan wala taqulanna, dan 1 kebaikan berbalaskan 10 pahala. Wala taqulanna alif lam mim harf. Kamu itu jangan katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang mengatakan alif lam mim, maka itu mendapatkan 30 pahala. Keagungan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Atau kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang masyru', subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu a'lam, dan macam-macamnya. Juga di antaranya adalah berselawat kepada Rasulullah SAW. Lakukanlah zikir, lakukanlah salawat dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lakukan zikir, jangan lakukan salawat dengan tata cara yang tidak dilakukan atau yang tidak dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amal-amal soleh yang dilakukan pada waktu itu sambil nunggu datangnya imam untuk diqomati sholat tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Tentang ini Ustaz, beliau menjadi seorang imam dan bacaan apa yang diucapkan untuk membuat jamaahnya tuh meluruskan safnya Ustaz. Salah satu di antara tugas imam itu jangan takbiratul ihram sampai nata saf. Makanya Rasulullah SAW itu kalau mau takbiratul ihram, beliau itu menghadap ke makmum lalu mengatakan sawu sufufakum, merapatkan, luruskan, gitu ya. Jadi menghadap ke makmum. Tapi ingat ya, Wan, menghadap ke makmum, merapatkan shaf itu bukan ibadah bidzatih. Ibadah yang lafadznya itu ibadah bukan. Tapi yang ibadah itu adalah agar sholat itu tertata. Jamaah itu tertata. Nah, jamaah itu tertata itu adalah rapat lurus. Rapat lurus. Dan tidak bikin shaf yang kedua kecuali shaf yang pertama itu penuh. Jadi 3. Aturan penataan itu adalah pertama shaf itu lurus. Yang kedua shaf itu rapat. Yang ketiga tidak bikin shaf yang kedua sampai shaf yang pertama itu penuh. Itu aja. Lafadznya bagaimana? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Makanya Rasulullah SAW kadang-kadang itu ngomong sawu, yani luruskan. Kadang-kadang ngomong tarasu, rapatkan. Kadang-kadang beliau itu sampai marah. Tatkala sudah disuruh luruskan, sudah lurus, ada satu yang nonjol, gitu. Maka beliau sampai mengatakan la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian itu mau ngerapatkan, mau luruskan shaf ataukah Allah nanti akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Berarti bagaimana lafadznya? Tergantung, terserah. Yang penting maknanya tersampaikan. Harus pakai bahasa Arab. Ini pakai bahasa Arab malah nggak paham, malah nggak baik. Jamaahnya orang kampung kemudian sawu, jamaah bingung sawu kopo. Pakai bahasa Indonesia. Dan itu tergantung kondisi. Kalau ternyata jamaahnya itu sudah tidak butuh untuk dikomandoi apa-apa, ya sudah. Gambarannya pripun? Gambarannya bagaimana? Gambarannya misalkan kalau ada rombongan satu mobil, 8 orang, 7 orang, 6 orang gitu. Satu mobil, kemudian mampir sholat. Kebetulan alhamdulillah mereka itu orang-orang yang sudah ngerti hukum, sudah ngerti tata krama, sudah ngerti aturan jamaah. Begitu imam maju 1, 5 yang di belakangnya itu sholat ini dilihat itu rapot lurus. 5 orang aja rapot lurus. Ya sudah, kalau begitu imamnya itu nggak usah ngomong sawu suwakum. Apanya yang disuruh sawu suwakum sudah lurus. Tarosu disuruh rapat sudah rapat. Jadi kalau makmumnya itu nggak lurus, suruh lurus. Makmumnya itu nggak rapat, suruh rapat. Makmumnya itu ada yang sudah ngambil soft di belakang, padahal soft depan masih ada yang kosong, diomongi, mas atau pak tolong diisi dulu yang depan. Semacam itu. Jadi tidak ada lafadz khusus. Lafadznya itu adalah sesuai dengan kondisi yang ada. Nggak harus pakai bahasa Arab juga, tapi paling baik adalah pakai bahasa yang difahami oleh jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, untuk kita langsung saja membacakan pertanyaan yang masuk lagi di redaksi kami Ustaz di Al-Furqan TV tentang seorang wanita menikah tanpa wali, dia ingin mengulangi akadnya tapi suami menolak. Izin membacakan pertanyaannya Ustaz. Ustadz, saya menikah beberapa bulan yang lalu tanpa sepengetahuan keluarga saya. Keluarga saya non-muslim. Maka kami sepakat pernikahan kami dilakukan secara rahasia hingga keluarga menyetujui. Pernikahan dilakukan sangat sederhana, akan tetapi saya baru tahu kemudian bahwa pernikahan seperti itu tidak benar. Karena tidak ada wali bagi saya saat menikah. Yang ada saat itu hanya 2 orang saksi.
Saya beritahu suami sejak saya mengetahui hal tersebut, namun sang suami tidak ingin mengulangi pernikahan karena dia merasa tidak siap menikah. Problemnya adalah bahkan kini kami telah tinggal bersama dan saya sekarang hamil. Dia bahkan berkata bahwa anak kami adalah anak zina dan dia tidak bertanggung jawab atasnya. Dia menyerahkan kepada saya keputusan tentang anak tersebut dan dia menghendaki agar saya melakukan aborsi demi kami dan demi anak tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, jika keluarga saya mengetahuinya, mereka akan berlepas diri dari saya dan tidak ada tempat bernaung bagi saya. Kehamilan saya sekarang masih dalam minggu-minggu pertama, Ustadz. Astagfirullah. Pertama ya Ukti. Anti katakan tadi bahwa keluarga anti non muslim. Ya. Kemudian nikah dengan seorang laki-laki tanpa wali. Hanya ada 2 orang saksi. Pernikahan tanpa wali itu nggak sah. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Pernikahan tanpa wali itu nggak sah. Kata Rasulullah SAW, ayyuma mura'atin nakahat biduni idzni waliyiha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita manapun yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Nikahnya nggak sah. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi terpercaya. Yang penting sekarang pernikahan itu nggak sah. Meskipun keluarganya non muslim, mestinya pernikahan dilakukan oleh wali hakim, oleh KUA atau oleh PA, pengadilan agama. Tapi oke lah, sekarang itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi dan saya nggak tahu tatkala terjadi pernikahan itu yang tanpa wali itu anti yakin itu sah apa enggak. Suami dalam tanda kutip yakin itu sah apa tidak. Kalau karena kebodohan, karena ketidaktahuan, kemudian menganggap bahwasanya karena itu sudah dianggap menikah, lalu menikah secara rahasia dan itu dianggap diyakini sebagai pernikahan, lalu melakukan hubungan laki-laki perempuan kemudian hamil, maka anak itu anak sah. Maksudnya dinasabkan kepada bapak E. Dinasabkan kepada bapaknya itu yang dalam dunia fikih diistilahkan dengan yani wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu kumpul laki-laki perempuan haram tapi pelakunya meyakini halal. Yani gambarannya ya kayak tadi, nikahnya nggak sah tapi pelakunya meyakini aku nikah kok gitu. Keduanya meyakini sudah nikah padahal nikahnya itu nggak sah. Kalau terjadi kumpul maka itu namanya wat'u syubhah. Istilahnya itu wat'u syubhah. Dan anak hasil wat'u syubhah maka itu anak syar'i, bukan anak zina. Jadi anak tadi, ukhti, anak anti itu anak syar'i, bukan anak zina. Karena hasil dari wat'u syubhah. Dengan catatan ya, kalau tatkala proses rumah tangga dalam tanda kutip itu yakin kalau sudah nikah. Karena kebodohan, nggak tahu dan baru tahu sekarang. Nah, sekarang setelah tahu, wajib pisah. Sekarang kalau tahu, maka wajib pisah. Wajib pisah. Kalau setelah tahu, kok diteruskan? Lah itu yang zina, asli kalau itu zina. Wajib untuk pisah. Dan segera diproses untuk nikah yang sah. Untuk nikah yang sah. Tinggal sekarang adalah kondisi anti yang sekarang hamil dan ternyata sudah nikah. Ternyata sudah nikah sembunyi-sembunyi tadi. Maka ya berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Jadi perbuatan itu telah terjadi, maka konsekuensinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Semoga ini jadi pelajaran pada waktu-waktu yang akan datang. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana agar pernikahan itu disahkan kalau ingin lanjut.
pernikahan itu disahkan. Dengan cara apa? Lapor sama keluarga. Keluarganya non muslim Ustaz. Kalau keluarganya itu non muslim, maka berarti bapaknya non muslim, bapak gugur. Pindah ke kakek non muslim, kakek gugur. Pindah ke kakak saudara. Saudara kandung non muslim gugur juga. Pindah ke saudara sebapak. Pokoknya yang muslim dari keluarga. Dari keluarga yang berhak menjadi wali. Kalau ternyata nggak ada, maka pindah ke wali hakim. Kata Rasulullah SAW, "Fas-sultanu waliyu man la waliyalahu." Sultan itu adalah wali bagi orang yang nggak punya wali. Sultan itu hakim, di sini adalah pengadilan agama atau KUA. Itu adalah wali bagi yang nggak punya wali. Maka bisa dilakukan lewat pengadilan atau lewat lewat KUA untuk melakukan proses ini pernikahan tersebut. Letak masalahnya adalah yang nanti ceritakan sendiri bahwasanya suami yang nggak jelas itu nggak mau. Nah itu letak masalahnya. Kenapa? Wong berani rumah tangga kok nggak mau untuk menikah. Secara otomatis sekarang tinggal dipikir dengan matang. Pilihannya sekarang itu adalah lanjut ke proses pernikahan resmi dengan proses yang Anda sampaikan tadi, atau sekalian bisa. Adapun anak, anggap itu sebagai kecelakaan hidup, sebagai mimpi pahit yang ada buahnya. Ini yang ada buahnya, tapi anak itu tetap anak sah, bukan anak zina. Dengan kondisi yang tadi diceritakan, bahwasanya itu adalah anak hasil wat'u syubhah. Jadi anak dari hasil wat'u syubhah. Wallahu alam. Kalau bisa dibujuk, kalau memang masih ingin lanjut lah ya, dibujuk itu karena dia ingin lanjut hubungan rumah tangga tapi nggak mau nikah, itu aneh dan itu tanda-tanda keburukan. Tinggalkan laki-laki semacam itu kalau memang tidak mau untuk memproses dalam pernikahan. Mudah-mudahan Allah memberi ganti yang jauh lebih bagus insyaallah. Wallahu alam. Adapun jadi untuk menggugurkan, jangan haram ya akhti. Menggugurkan kandungan dengan alasan nutup aib itu haram. Ini menggugurkan kandungan yang masih dibicarakan oleh para ulama itu adalah kalau kaitannya dengan masalah akhafud dararain. Ini kalau lanjut nanti bakal terjadi begini sama ibu, bakal terjadi begitu sama anak. Begitu, dan itu masih di masa-masa belum ditiupkan roh, itu yang masih ada pembicaraan. Tapi kalau kemudian kaitannya hanya karena nutup aib, karena ini, karena itu, tidak ada pasalnya dalam hukum syariat. Yani, maka lanjutkan kehamilan itu. Karena itu adalah nyawa. Itu adalah manusia. Yani, dan itu nanti tetap jadi anak anti. Yani, tetap nanti jadi anak anti dan dia adalah manusia yang harus dijaga. Kehormatan dan dijaga. Yani, nyawanya. Yakinlah kalau kita itu menempuh jalan syar'i yang diridhai oleh Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi mesti Allah akan menguji. Karena kita telah terjerumus dalam kesalahan, mau keluar dari kesalahan mesti ada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu kalau mampu kita lewati, maka akan menghasilkan keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Kita akan bacakan lagi Ustaz, ada pertanyaan yang masuk juga Ustaz. Ya. Tentang takut menikah karena mendengar kesulitan mendidik anak. Pertanyaannya adalah seperti ini Ustaz. Ustadz mohon nasihatnya. Masalah saya adalah masalah pernikahan. Usia saya sekarang sudah mendekati 29 tahun, namun belum juga menikah. Padahal saya seorang pegawai, saya mampu untuk menikah. Akan tetapi, wahai Ustadz, pada saat saya mendengar permasalahan rumah tangga, sulitnya pendidikan anak, pada saat saya mendengar dan membaca kisah tentang anak-anak durhaka kepada orang tua, dan banyaknya permasalahan terkait dengan mereka, lalu saya mengurungkan diri untuk menikah. Perlu diketahui Ustadz bahwa saya adalah termasuk anak yang taat kepada orang tua saya. Saya tidak menyukai dunia kecuali hanya pertama, bagaimana saya bisa sholat tepat waktu, dan yang kedua, bagaimana saya termasuk mereka yang paling taat kepada orang tua. Mohon nasihat dari Ustadz. Masya Allah.
Alhamdulillah ya akhi, antum laki-laki soleh, laki-laki yang baik. Dia perempuan, Ustaz. Oh perempuan? Iya. Perempuan malah dia. Alhamdulillah ya ukhti, jadi anti wanita solehah insyaallah. Bakti sama orang tua, sholat tepat waktu, gitu. Tapi ingat, syariat itu nggak bisa pilih-pilih. Allah memerintahkan kepada kita untuk berislam itu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini dengan sempurna. Menikah itu kalau tidak ada penghalangnya bisa jadi karena dia itu sakit, atau kalau dalam bahasa laki-laki itu impoten, atau dia punya penyakit yang kalau nikah itu nanti menularkan kepada pasangannya atau apa-apa. Kalau tidak ada unsur itu, maka menikah itu adalah wajib. Ini ada 3 orang yang datang ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketiganya itu mengatakan, "Yani wahai Ibunda, Rasulullah itu kalau di rumah itu gimana nggih?" gitu. Rasulullah itu kalau di rumah itu gimana? Ini Aisyah menceritakan Rasulullah kalau dalam rumahnya ya begini gitu. Maka keduanya itu menganggap, loh, ternyata kok Rasulullah itu badannya dikit ya, ka'annahum taqalluha, ibadahnya dikit ya. Maka akhirnya mereka mengatakan, loh ya wajar loh Rasulullah itu ibadahnya dikit, lawang beliau itu sudah ada jaminan masuk surga, sudah ada diampuni dosa-dosa yang lalu yang akan datang. Kalau kita kan enggak, maka mestinya kita lebih giat. Akhirnya ketiganya setekad, aku enggak akan tidur, sholat terus kalau malam. Yang satu mengatakan, aku enggak akan makan kalau siang, tak poso terus. Yang satu mengatakan, aku enggak akan nikah, aku akan fokus ibadah. Tatkala Rasulullah mendengar itu, bukannya dipuji, malah dicela oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan, kenapa ada di antara umatku itu yang mengatakan begini begitu? Aku itu loh orang yang paling takwa. Tapi aku juga tidur, juga sholat malam. Aku juga puasa, aku juga makan siang. Aku juga nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jarang siapa yang enggak mau menjalankan sunnahku, ajaranku, maka dia bukan golonganku. Bukan golonganku. Fahami itu. Ya, Islam itu sempurna. Jadi Islam itu sempurna. Kalau semua orang dunia ini kayak anti, 50 tahun lagi dunia ini kiamat. Ini kenapa kok kiamat? Loh, kono orang nikah berarti kan nggak ada anak, nggak ada generasi berikutnya. Lah kalau nggak ada generasi berikutnya, wes habis manusia. Karena salah satu di antara tujuan pernikahan itu imaratul kaun, agar ada berkelanjutan. Lah, adapun ya ukhti, jadi tentang bayangan-bayangan itu was-was. Jadi Islam itu ngatur aturan bagaimana sampai bayangan-bayangan itu nggak terjadi. Bayangan yang muncul di permukaan itu kan anak durhaka. Loh, yang sampean baca itu kisah-kisah orang nggak bener jadi anak durhaka. Coba baca kisah kebalikannya, bagaimana profil anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Imam Abu Hanifah bagaimana baktinya sama orang tua, Imam Syafi'i bagaimana baktinya sama orang tua, Imam Ahmad rahimahullah bagaimana baktinya sama orang tua, Haywah Ibnu Shuraih itu bagaimana baktinya sama orang tua, dan orang-orang yang sangat bakti kepada orang tua. Jangan kemudian baca buku itu satu sisi. Kemudian itu antisipasi dari awal, cari laki-laki soleh, laki-laki yang punya agama, laki-laki yang baik. Rumah tangga itu kalau dibangun di atas agama yang baik, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh, melahirkan anak-anak yang soleh. Segala sesuatunya, yakinlah itu. Bukankah salah satu di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak kami, keturunan kami yang baik.
yang penyejuk mata, waja'al muttaqina imam, jadikan kami itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa bagi orang yang enggak punya anak, misalkan itu adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Begitu. Ini sebagaimana jadi orang tua anti itu punya anak anti yang bakti sama orang tua. Kenapa kemudian kita itu nggak nikah, kemudian menciptakan anak yang kayak kita yang bakti sama orang tua? Kenapa yang punya pikiran itu adalah jadi kemudian pikiran anak-anak yang nakal, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang apa? Masalah hidup itu pasti. Anti nggak nikah itu juga masalah, anti nikah juga masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Orang baik itu orang yang tidak mundur dari masalah, tapi orang yang siap untuk menantang dan menghadapi masalah yang memang itu menjadi konsekuensi kehidupan. Nikah itu konsekuensi kehidupan, punya anak itu konsekuensi kehidupan. Ya koyok kalau makan kan konsekuensinya itu BAB, minum konsekuensinya itu pipis. Lah kalau orang itu nggak mau BAB karena bau jomangan, mati ya. Nggak makan mati, nggak mau kencing karena pesing, nggak minum. Ya gambarnya begitulah. Nggak mau punya anak karena khawatir durhaka, kemudian nggak nikah. Terus nanti kalau anti tua, siapa sih ngurus? Nanti kalau sudah sepuh, udah tua, kali itu akan kecewa berat, akan nyesel. Kenapa lihat orang-orang, oh ternyata punya anak soleh, lihat teman-teman punya anak-anak soleh, yang rambut anaknya nanti nggak punya anak. Terus itu bagaimana nanti kehidupan 10 tahun, 20 tahun, nanti nggak selamanya muda, nggak selamanya kuat. Nanti akan datang suatu masa kita itu lemah dan butuh kepada generasi yang datang setelah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mohon izin membacakan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, baik, ini pertanyaan dari seorang Ikhwan yang tidak menyebutkan nama dari Kalimantan Ustaz. Tentang istilah sunnah Rasul Ustaz, yang biasanya di malam Jumat itu Ustaz. Ustaz, adakah dalil khusus mengenai menjima atau menggauli istri di malam Jumat Ustaz? Atau di hari Jumat ya, sunnah Rasul Ustaz istilah itu. Anda nggak tahu istilah itu asal-usulnya datang dari mana. Sunnah Rasul itu luas. Semua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh beliau, itu adalah sunnahnya beliau. Kemudian mengerucut kepada istilah itu. Ya itu memang sunnah Rasulullah sih. Tapi kan jangan kerucutkan di itu. Ana sampai sekarang nggak tahu kalau ada sunnahnya jima di malam Jumat. Di malam Jumat. Malam Jumat itu malam yang mulia, hari-hari yang agung. Amal-amal yang lain itu banyak, baca surat kahfi, memperbanyak salawat, memperbanyak doa, dan macam-macamnya lah yang hari pada hari Jumat. Tapi kalau itu ana nggak tahu ada istilah khusus mengenai masalah itu. Bisa jadi karena kurang ilmu, nggak tahu ada istilah khusus mengenai masalah itu. Tapi lepas dari ada atau tidaknya, jangan sebut bahwasanya sunnah Rasul itu, sehingga nanti kalau ada orang ngomong ayo kita lakukan sunnah Rasulullah itu jadi gak karu-karuan nanti. Sunnah Rasulullah itu semuanya diajarkan oleh beliau, semuanya dituntunkan oleh beliau, semua yang disampaikan oleh beliau adalah menjadi sunnah. Karena sunnah itu apapun yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam konteks umum ya, kita bukan konteks pembicaraan tentang hukum fikih. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan tadi merupakan sekaligus pertanyaan terakhir dalam program kita konsultasi keluarga muslim pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya dan nasihatnya Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah ta'ala, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Semoga program kami dan tayangan kami pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda dan dapat disebarkan kepada orang-orang terdekat Anda. Baik, sekali lagi Ustadz, terima kasih atas waktunya Ustadz, atas nasihatnya, dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan juga kepada segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.